Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 13 ingin mempresentasikan atau mendemokan proyek pemrograman web yang berjudul Herbal Pak Lulu, Sistem Pendataan dan Pemesanan Toko. Oke, sebelum lanjut, mari kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya biasa Reksa Wibawadi dengan NPM akhir 075. Nama saya Rafael Dika Ramadan dengan NPM digit terakhir 112. Nama saya Muhammad Adrian Bintang Haryanto dengan NPM digit terakhir 274. Dan saya yang terakhir, nama saya Adim Sedam Darmawan dengan NPM digit terakhir 310. Oke, sebelum lanjut ke bagian UI-nya, kita mau jelasin dulu apa itu Herbal Pak Lulu. Herbal Pak Lulu merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang penjualan produk herbal, seperti balsam, minyak terapi, minyak angin, dan kapsul herbal. Produk-produk tersebut dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alternatif produk kesehatan berbahan herbal. Namun, proses promosi dan penyampaian informasi produk masih dilakukan secara konvensional, seperti melalui komunikasi langsung atau dari mulut ke mulut. Hal ini menyebabkan jangkauan pemasaran menjadi terbatas dan informasi mengenai produk belum dapat diakses secara luas oleh calon pelanggan. Lalu pelanggan juga kesulitan mendapatkan informasinya. Nah, tujuannya merancang dan membangun website profil dan penjualan untuk Herbal Pak Lulu. Menyediakan media informasi yang dapat memperkenalkan Herbal Pak Lulu kepada masyarakat luas, memudahkan pelanggan dalam memperoleh informasi mengenai produk herbal yang dijual, serta melakukan pemesanan secara online. Yang keempat, membantu pemilik usaha dalam mengelola data produk dan pesanan secara lebih efektif dan efisien. Jadi, manfaat yang didapat membantu memperluas jangkauan promosi dan juga pemasaran, mempermudah pengelolaan informasi produk dan juga pesanan pelanggan, meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan informasi yang mudah diakses oleh pengguna. Nah, bagi pengguna, memudahkan pelanggan dalam memperoleh informasi mengenai produk, membantu pelanggan mengetahui manfaat, harga, dan detail produk sebelum melakukan pembelian, lalu memberikan kemudahan dalam melakukan pemesanan produk secara online. Bagi kita, menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dalam pengembangan sistem informasi berbasis web, menambah pengalaman dalam merancang dan membangun website penjualan, memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi ataupun mata kuliah yang kita ampuh. Oke, langsung saja masuk ke bagian use case diagram. Jadi di sini use case diagram dibuat untuk menggambarkan interaksi antara pengguna, aktor dengan sistem yang dikembangkan. Diagram ini bertujuan untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi yang tersedia pada website Herbal Pak Luluk serta menunjukkan hak akses masing-masing pengguna seperti administrator dan pelanggan. Dengan adanya use case diagram, kebutuhan fungsional sistem dapat dipahami dengan jelas. Jadi untuk bagian pelanggan, dia bisa melihat beranda, melihat produk, melihat detail produk, melihat galeri, melihat halaman tentang, melakukan pemesanan, dan juga melihat data pesanan. Untuk bagian melihat produk, exclude filter kategori produk. Jadi di luar dari melihat produk ataupun tambahannya. Nah, kalau untuk melakukan pemesanan berarti udah include mengisi form data diri, di mana sebelum melakukan pemesanan kita harus mengisi data diri terlebih dahulu. Nah, untuk admin, kita bisa melihat dashboard, melihat data pesanan, tambah pesanan, melihat kelola produk, akses halaman publik. Untuk bagian exclude-nya, atau bagian yang masuk dalam use case, itu hapus pesanan dan juga edit. Nah, sekarang langsung masuk ke UI-nya. Jadi ini untuk UI-nya di mana ada beranda, ada produk, ada tentang, ada galeri, pesan, dan juga data. Nah, untuk selanjutnya, untuk kejelasan setiap fungsinya akan dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Saya akan lanjut di bagian laporannya lagi untuk menjelaskan activity diagramnya. Nah, untuk activity diagram yang pertama itu melakukan pemesanan. Jadi di mana pengguna ataupun pengunjung membuka halaman pesanan, lalu, sistem akan menampilkan form pesan dan pengunjung mengisi data seperti nomor HP, alamat, produk, jumlah, tanggal. Nah, lalu ada pesan, ada tombol klik untuk pesan sekarang dan sistem akan menampilkan data lengkap dan valid. Jika tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error. Nah, jika valid, simpan data ke local storage. Setelah data lengkap dan valid, simpan data ke local storage maupun PHP, lalu selanjutnya tampilkan alert, pesanan berhasil disimpan, dan sistem bisa menampilkan halaman data pesanan. Nah, untuk bagian pemesanan data bisa ditunjukkan di bagian UI-nya, Mas, di webnya.
Nah, untuk data pesanannya di sini bisa mengisi nama pelanggan. Yang pertama, mari kita coba diisi bebas. Oke, selanjutnya nomor telepon, alamat, produk, dan juga jumlahnya. Untuk tanggalnya bebas, mau diisi tanggal seperti apa. Oke, nah jika data valid maka akan langsung masuk ke dalam database kita melihat. Namun ini adalah admin panel yang dimana kita cuman admin yang bisa mengakses halaman tersebut. Namun kita cek dari SQL, datanya juga sudah muncul, di bagian web tadi juga sudah muncul. Nah, berarti sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Raveldo. Baik, yang selanjutnya ada activity diagram lihat produk. Jadi dari beranda tadi bakal ada head-top-nya yang tulisan produk. Jadi pengunjung ketika buka halaman produk nanti sistem bakal mengarahkan ke tampilan daftar produk. Nah, user sendiri juga bisa milih kategori, mau kategorinya apa, lalu sistem akan menerapkan kategori itu dan merender produk sesuai kategori yang dipilih. Nah, di situ user dapat melihat daftar produk yang bakal tampilkan sama sistem, mulai dari nama, deskripsi, bahkan gambarnya. Jadi dari headernya Herbal Pak Lulu ini ada tab produk, kita pencet aja. Nah, di sini bakal ada tampilan produk dari balsem, minyak terapi, kapsul, dan juga minyak angin. Selanjutnya ada activity diagram lihat data pesanan. Jadi ketika lebih tepatnya ini admin buka data pesanan, di sini ada data dummy-nya juga yang kita taruh di SQL, tapi ketika user sudah menginputkan juga, maka sistem juga mengambil data pesanan dari webnya tadi. Lalu bakal digabungin antara data dummy sama data PHP-nya, dan sistem akan merender ke tabel pesanan. Jadi nanti adminnya dapat melihat data pesanan melalui form data tadi, lalu dapat memfilter sesuai nama, produk, alamat, dan sistem akan merender ulang. Jadi di sini ke bagian form data, tab data, pada bagian data pesanan ini admin bisa melihat nama, nomor handphone, produk, jumlah, alamat, serta tanggal berapa si pelanggan ini memesan pesanannya. Dan juga admin ini misal barangnya sudah dikirim dan sudah sampai, maka aksinya juga bisa dihapus. Dan di database juga akan menghapus nama pelanggan tadi. Baik, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya, Adrian. Oke, jadi selanjutnya untuk activity diagram login. Dashboard. Jadi activity diagram dashboard ini menggambarkan alur ketika admin mengakses halaman utama administrator untuk melihat statistik penjualan dan informasi terbaru. Nah, prosesnya itu diawali ketika admin membuka halaman dashboard atau di admin HTML itu. Nah, sistemnya itu kemudian memuat halaman dashboard dan mengambil data pesanan yang tersimpan. Nah, setelah itu datanya berhasil diperoleh dan sistem kemudian akan melakukan perhitungan statistik yang meliputi total pesanan yang masuk, total produk yang tersedia, total pelanggan, total item yang berhasil dijual. Nah, itu hasil perhitungannya itu selanjutnya akan dirender atau ditampilkan pada halaman dashboard dalam bentuk statistik dan informasi pesanan terbaru. Setelah seluruh informasi ditampilkan, admin akan melihat dashboard yang berisi data statistik terkini. Boleh lihat webnya Mas di halaman admin. Nah, mohon dashboardnya itu yang di atas. Nah, bisa dilihat bahwa datanya masuk ke dalam dashboard ini. Bisa dilihat ini ada data nama pembelinya dan produk apa yang dibeli, jumlah kuantitas yang dibeli, dan kota yang akan diantar. Oke, selanjutnya untuk activity diagram selanjutnya itu untuk kelola data pesanan. Nah, ini jadi activity diagram kelola data pesanan itu menggambarkan alur proses yang dilakukan oleh admin dalam mengelola data pesanan pada website Herbal Pak Lulu. Nah, ini proses ini meliputi menambahkan atau mengubah atau edit dan menghapus data pesanan yang tersimpan dalam sistem.
Jadi berikut penjelasan setiap alur pada diagram tersebut. Jadi untuk pertama, admin membuka halaman data pesanan. Setelah halaman dibuka, sistem akan menampilkan tabel pesanan yang berisi seluruh data pesanan yang telah tersimpan. Selanjutnya yaitu setelah tabel pesanan ditampilkan, admin memilih aksi yang akan dilakukan terhadap data pesanan. Terdapat 3 pilihan aksi yaitu tambah data pesanan, edit data pesanan, dan hapus data pesanan. Nah, jika admin memilih tambah pesanan, admin menekan tombol tambah pesanan, kemudian sistem akan menampilkan form kosong untuk diisi. Nah, adminnya kemudian memasukkan data pesanan yang diperlukan. Kemudian sistem akan menyimpan datanya ke database dan melakukan render ulang tabel pesanan, menampilkan notifikasi bahwa data berhasil disimpan. Nah, setelah prosesnya selesai, admin dapat melihat tabel pesanan yang sudah diupdate. Nah, jika admin memilih edit data, sistem akan menampilkan form yang berisi data lama dari pesanan yang dipilih. Adminnya dapat melakukan perubahan terhadap data tersebut melalui proses ubah datanya. Nah, setelah update selesai, sistem akan meminta konfirmasi dari admin. Apabila admin menyetujui perubahan, jadi sistemnya akan memperbarui pada database-nya, melakukan render ulang tabel, dan menampilkan notifikasi bahwa data berhasil diperbarui. Selanjutnya, jika admin dapat melihat tabel pesanan yang telah diperbarui hanya dengan mengklik update database. Nah, selanjutnya itu jika admin memilih hapus data, sistem akan menampilkan konfirmasi penghapusan data untuk memastikan lagi jika admin ingin benar-benar menghapus data tersebut. Jika admin memilih iya, sistemnya akan menghapus data itu dari database dan melakukan render ulang tabel, memberikan notifikasi bahwa datanya berhasil dihapus. Nah, jika sebaliknya, jika admin memilih tidak, sistemnya akan membatalkan proses penghapusan dan menjalankan proses batal hapus. Jadi datanya masih tetap tersimpan. Nah, setelah setiap proses pengolahan data, yaitu seperti tambah, edit, atau hapus, selesai dilakukan itu nanti sistemnya akan menampilkan tabel pesanan terbaru yang telah diperbarui sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh admin. Prosesnya pun kemudian berakhir. Coba lihat di websitenya, Mas. Nah, tadi di data pesanan. Nah, itu ada opsi untuk tambah, seperti yang tadi saya bilang. Itu bisa diedit ataupun dihapus. Nanti misalnya kita klik edit, itu nanti ada form untuk mengedit datanya. Dan jika kita mengklik hapus, nanti datanya akan otomatis terhapus dari database. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas Adam. Oke, untuk activity diagram yang terakhir itu ada activity diagram untuk kelola produk. Nah, activity diagram kelola produk ini menggambarkan proses yang dilakukan oleh admin dalam melihat dan mengelola daftar produk yang tersedia pada website Herbal Pak Luluk. Prosesnya itu akan dimulai ketika admin akan membuka halaman kelola produk, kemudian sistem akan memuat data produk yang telah tersimpan, yaitu sebanyak 9 produk herbal yang terdiri dari balsam, minyak terapi, minyak kain, dan lain-lainnya. Selanjutnya, sistem akan menampilkan tabel produk yang berisi informasi seperti nomor induk, nama produk, kategori harga, dan keterangan produk. Setelah data berhasil ditampilkan semua, sistemnya itu akan melakukan proses perhitungan jumlah total produk keseluruhan yang dimiliki oleh Herbal Pak Luluk. Setelah informasi semua ditampilkan, maka proses akan berakhir. Mungkin bisa dibuka webnya, Mas. Produk. Nah, ini itu daftar produk dari Herbal Pak Luluk sendiri. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Oke, next diagram yang terakhir itu ada sequence diagram, teman-teman. Nah, sequence diagram ini dibuat untuk menggambarkan urutan interaksi antara objek dalam sistem berdasarkan waktu yang ada. Nah, diagram ini itu bertujuan untuk menunjukkan bagaimana proses pertukaran informasi terjadi. Misalnya, saat pelanggan melakukan pemesanan produk atau ketika admin mengelola data produk. Yang pertama ada sequence diagram dari pemesanan produk. Di sini pelanggan akan mengisi form dan klik submit, lalu masuk ke sistemnya dalam get pesanan, kemudian akan di-return dengan array pesanan lama, kemudian akan di-push data baru plus set dem pesanan. Nah, next-nya akan ada alert pesanan berhasil ke redirect data HTML. Kemudian untuk diagram sequence yang kelola data pesanan atau CRUD data HTML, admin akan membuka data HTML, kemudian sistem getem akan menempat pesanan, kemudian akan digabung dengan data dummy, return array pesanan, kemudian buka modal kosong, isi data, dan klik simpan. Kemudian datanya akan di-push plus set them ke pesanan JSON. Kemudian sistem akan merender ulang tabel, terus membuka modal data lama by index, ubah dan simpan.
Kemudian update array index plus seldom pesanan. Kemudian, admin akan klik hapus, konfirmasi modal dan pilih ya. Kemudian sistem akan slash index 1 plus seldom pesanan JSON. Kemudian admin akan render ulang tabel, ketik keyword filter table dan akan menampilkan baris yang cocok. Kemudian untuk sequence diagram yang ketiga dan terakhir itu dashboard ada dashboard admin. Admin akan membuka kayak page HTML-nya gitu. Kemudian sistem akan get pesanannya, akan mereturn data pesanannya. Kemudian sistem akan merender kartu statistik ke DOM. Kemudian ada render lagi tabel recent orders. Untuk sequence diagram kurang lebih seperti itu, teman-teman. Selanjutnya untuk di webnya sendiri kita coba lihat-lihat tentang tentang Nah, untuk page tentang ini atau about ini berisi tentang yang pertama ada logo dari Herbal Pak Lulu sendiri, kemudian ada deskripsi singkat mengenai Herbal Pak Lulu seperti apa. Kemudian di bawah sedikit untuk footernya ada 3 informasi penting. Yang pertama ada kayak alamat dari Herbal Pak Lulu sendiri, nomor telepon dan Gmail. Kemudian ada tagline dari Herbal Pak Lulu yaitu menyediakan berbagai produk herbal alami yang aman dan terpercaya untuk kesehatan keluarga. Dan yang terakhir itu ada jam buka. Tokonya akan buka setiap hari jam 8 sampai jam 9 malam. Next, untuk page selanjutnya, galeri. Untuk galeri, navigasi dan navbarnya sama teman-teman seperti tadi. Dan untuk bodinya kan terdapat card yang berjumlah 6 tentang data-data produknya seperti balsam herbal, minyak angin dan lain sebagainya. Next page. Pesan-pesan. Nah, untuk page pesan ini pelanggan bisa membuat pesanan lewat sini. Coba diisi, Mas. Diisi terserah. Nah, pesan data yang terisi dari page pesanan ini akan menyambung ke tabel data, page data. Nah, sudah masuk ya. Tadi data biasa itu sudah masuk dengan pesanan balsem, nomor telepon sekian dan alamat Sidoarjo. Mungkin untuk demo dan presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.